Mengenal fitur TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur TikTok dan fungsinya. Mungkin kalian sudah familiar tentang aplikasi ini, tetapi di sini saya ingin menjelaskan aplikasi ini sebagai media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar, bukan hanya untuk guru tetapi juga untuk siswa, khususnya di mata pelajaran seni budaya aspek teater. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Oke, sebelumnya kalian buka aplikasi TikTok kalian terlebih dahulu seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri di bagian atas layar ada menu mengikuti untuk Anda dan tanda seru dalam lingkaran yang berada di paling pojok atas. Kemudian pada menu mengikuti, akun kalian dialihkan ke video yang di-upload atau yang dibagikan oleh yang mengikuti akun kalian, dalam artian yang berteman dengan akun kalian, atau bahasa gaulnya saling fallback, saling follow menfollow. Sedangkan pada menu untuk Anda, kalian dialihkan ke video yang di-upload atau dibagikan oleh orang yang kalian ikuti, yang mengikuti kalian, dan yang belum kalian ikuti. Pada menu ini biasa disebut dengan video FYP atau berbagai video pilihan dari TikTok yang dapat dilihat di seluruh pengguna TikTok di seluruh dunia, tergantung dari kualitas video yang dibuat. Jika video Anda bagus, maka video kalian akan dihargai oleh TikTok dengan men-share video kalian menjadi video FYP yang dapat dilihat di seluruh dunia pengguna TikTok. Tapi jika video kalian kurang menarik, maka video kalian hanya bisa dilihat oleh teman yang mengikuti akun kalian. Oke, next, pada menu tanda seru yang di pojok itu, dalam menu tanda seru dalam lingkaran adalah untuk melaporkan video yang muncul apabila ada tindakan dalam video tersebut kurang baik untuk ditayangkan. Berikut berbagai pilihan alasannya. Contohnya informasi yang menyesatkan, kita pilih. Nah, ini ada pilihannya, informasi salah mengenai COVID-19, informasi yang salah lainnya. Nah, di situ kita klik selanjutnya, kita kembali. Next, kita lihat di sini ada foto akun yang ada di video ini dan ada simbol tambah di bawah foto tersebut. Nah, di sini artinya berfungsi untuk mengikuti atau mengajak akun tersebut untuk berteman dengan akun kalian. Untuk berteman, dia harus mengkonfirmasi dengan mengikuti balik akun kalian atau bahasa gaulnya memfallback akun kalian. Selanjutnya di bawah ada fitur love untuk menyukai video tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, itu disukai, untuk membatalkan cukup klik itu. Nah, di bawahnya ada fitur komentar untuk mengomentari video. Pada menu komentar ini terdapat fitur tag untuk men-tag akun, contohnya ini. Kemudian ada simbol emote. Nih, untuk memberikan emot seperti ini. Nah, kirim. Oke. Contohnya seperti itu. Nah, di bawahnya ada bagikan. Nah, di sini untuk membagikan video ke akun, kirim ke akun seperti ini, Besti Ayu Seni Budaya. Nah, bawahnya bagikan ke media sosial lainnya seperti WhatsApp, Story Instagram, Facebook, Messenger, SMS, dan media sosial lainnya. Kemudian di bawahnya ada untuk melaporkan video, tidak tertarik, simpan video. Nah, fitur duet ini sudah dijelaskan ke sebelum video ini. Kemudian switch, ada simpan untuk menyimpan video ini di akun kalian, akun TikTok kalian, foto live, dan bagikan sebagai GIF. Nah, kemudian selanjutnya di simbol VCD untuk merekam video dengan menggunakan suara tersebut. Contohnya seperti ini, kita tekan simbol VCD. Nah, muncul
layar seperti ini merupakan video gabungan video yang menggunakan suara tersebut. Nah, kita gunakan suara ini. Akan muncul layar kamera. Kemudian untuk merekam, silahkan merekam dengan mengklik tombol ini. Nah, itu cantik guys. Jadi untuk menghapusnya klik ini kali. Oke. Kita close dulu ya untuk menjelaskan fitur selanjutnya. Nah, selanjutnya next menu beranda menampilkan seperti yang kalian lihat sekarang. Seperti yang saya sudah jelaskan. Nah, kemudian menu temukan. Di menu temukan ini untuk mencari apa saja yang kalian butuhkan. Contohnya pada pembelajaran seni budaya aspek teater ini, kita butuh video sebagai referensi tugas seni peran. Cukup ketik sedih pada fitur cari bagian atas layar tersebut, maka akan muncul berbagai video yang menyangkut kata sedih. Cari. Akan dialihkan ke sini, kalian dapat melihatnya di layar. Terdapat beberapa pilihan pada bagian atas layar, yaitu teratas. Nah, ini teratas merupakan video yang paling banyak viewersnya atau video yang paling banyak ditonton. Dan kemudian pengguna merupakan pilihan nama akun di seluruh dunia pengguna TikTok. Nah, ini pengguna. Jadi nama akunnya di seluruh dunia pengguna TikTok. Nah, next video merupakan pilihan berbagai video yang menyangkut tentang kata sedih. Seperti ini guys. Next, suara merupakan musik atau lagu yang menyangkut kata sedih. Ini berbagai suara yang menyangkut kata sedih. Kemudian yang terakhir, tagar adalah pilihan tanda pagar yang menyangkut kata sedih, puisi sedih, dangdut sedih, dan lain sebagainya. Nah, kita close. Lanjut ke pada menu simbol tambah. Nah, ini guys, ini merupakan menu utama pada akun aplikasi TikTok ini untuk membuat konten video apa saja yang kalian inginkan. Contohnya, kalian dapat membuat konten tentang materi teknik dasar seni peran dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalamnya, seperti fitur kali untuk close seperti ini. Kita masuk lagi. Nah, fitur suara seperti ini untuk mencari dan memilih background video sesuai video yang akan kalian buat. Di sini semua musik yang kalian cari ada. Nah, contoh kita tekan. Nah, suara apapun yang kalian inginkan ada di sini. Cukup mencarinya di sini. Nah, next, balik. Ini fitur untuk membalikkan kamera depan dan kamera belakang handphone Anda. Contohnya kita balikkan ke belakang. Nah, kemudian sudah balik kecepatan. Nah, di sini kecepatan ini ada di sini. Ini guys, kecepatan untuk mengatur cepat lambatnya video yang kalian buat. Kemudian fitur filter ini untuk memberikan filter warna pada video kalian agar terlihat lebih cantik dan menarik. Seperti ini, saya pilih F4. Kemudian mempercantik, ini untuk mempercantik
wajah kalian di dalam video tanpa harus make up atau oplas. Ini untuk menghaluskan wajah. Kita buka dulu ya. Ini halus untuk menghaluskan. Nah, bentuk untuk melancipkan dagu. Nah, mata untuk memperbesar mata. Oke, selanjutnya pengatur waktu. Fitur pengatur waktu untuk mengatur waktu selama video berlangsung. Terdapat dua pilihan, ada 3 second, ada 10 second. Nah, di sini kita misalnya cukup merekam sampai 3,2 second dan mulai hitung mundur. Merekam, tek. Dan untuk melanjutkannya lagi tekan ini. Nah, kembali ke sini dan pilih 10. Nah, kita mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, setelah itu untuk menghapus videonya cukup menekan tombol ini kali. Buang klip terakhir, konfirmasi, buang lagi, konfirmasi. Nah, next, fitur efek. Mana efek? Oh, ini efek. Kita buka. Nah, di fitur efek untuk memberikan efek pada video agar terlihat lebih menarik. Contohnya efek ini. Ini efek background. Nah, foto background video kalian dapat memilih gambar background dari galeri kalian sesuai keinginan kalian. Contohnya seperti ini. Nah, oke. Nah, itu dari fitur efek. Di efek ini sendiri banyak sekali efek-efeknya. Ada efek untuk menangis seperti ini, guys. Itu dari fitur efek. Selanjutnya next fitur lingkaran merah ini. Ini lingkaran merahnya. Itu untuk memulai rekaman. Nah, cukup menekan 1 kali itu sudah bisa merekam. Oke. Kemudian lanjut ke fitur galeri. Ini guys, fitur galerinya. Nah, di fitur galeri ini untuk membuat video dari galeri kalian seperti video langsung, kita sisipkan video langsung yang ada di galeri kalian. Bisa menyisipkan gambar dari galeri kalian dan bisa juga menggabungkan antara video dan gambar, lalu tekan berikutnya. Nah, sebelumnya kita harus pilih videonya dulu, misalnya ini. Nah, untuk gambarnya misalnya ini. Berikutnya no more, I wanna. Nah, di sini kita dialihkan ke layar seperti ini. Di sini ada pilihan sinkronisasi suara. Ini untuk memberikan background suara background musik. Kemudian default untuk mengatur atau mengedit videonya, mengatur waktunya. Kemudian next, berikutnya. Kemudian setelah diedit, kita dialihkan ke layar seperti ini. Nah, di layar ini terdapat berbagai pilihan seperti filter, kemudian efek suara,
Efek suara untuk mengubah suara yang ada di video. Di sini ada efek suara tupai, bariton, mic. Nah, selanjutnya disuli suara. Disuli suara ini untuk menyisipkan suara pada video. Nah, suara kita pada video, ketuk atau tekan lama untuk merekam. Pertahankan suara asli atau menghapus suara asli. Kemudian simpan. Nah, next untuk rapikan itu untuk mengcut video. Kemudian volume untuk mengatur tinggi rendahnya suara antara suara asli dan suara background. Nah, di sini ada suara guys untuk mengubah atau menyisipkan musik pada video. Nah, sudah dijelaskan tadi. Kemudian efek untuk menyisipkan efek visual, stiker, transisi, split, dan waktu. Untuk di visual contohnya seperti ini, dan stiker contohnya seperti ini. Transisi contohnya seperti ini. Split contohnya seperti ini. Nah, waktu contohnya untuk mengulang-ulangi balik gerakan lambat. Nah, simpan. Kemudian selanjutnya ada teks. Untuk menyisipkan teks pada video kalian. Setelah itu kalian dapat mengeditnya seperti ini. Misalnya kita tulis seni. Selesai. Untuk memperbesarnya, tarik jari kedua jari kalian ke samping, kemudian posisikan sesuai posisi yang kalian inginkan. Tekan satu kali maka akan muncul pilihan seperti ini. Tetapkan durasi ini untuk menetapkan teks pada durasi yang kalian inginkan. Misalnya saya menetapkan teksnya pada durasi dari durasi 0 sampai durasi 1 second. Nah, ini teksnya cuma berlangsung pada 0 sampai 1 second saja. Kemudian selanjutnya ada pilihan edit. Setelah tetapkan durasi, nah edit ini untuk mengganti atau menghapus kalimat sebelumnya yang kalian tulis. Contohnya seni, saya ubah jadi seniman gitu. Nah, selanjutnya stiker. Untuk memberikan stiker yang disediakan pada TikTok. Nah, contohnya ini waktu. Di sini juga kita bisa edit, sematkan dan tetapkan durasi. Setelah semuanya selesai, pilih menu berikutnya. Nah untuk memposting, langkah-langkah memposting sudah dijelaskan di video yang sebelum ini. Nah, sekarang kita close untuk kembali ke penjelasan fitur berikutnya. Nah, itu tadi dari galeri dari sini. Nah, selanjutnya ke menu MV. Nah, di menu MV ini untuk mengedit khusus foto, yang musik dan lain-lainnya itu sudah disediakan di aplikasi TikTok. Nah, sisa menyisipkan foto saja. Dia minta maksimalnya 1 sampai 32 foto. Nah, itu tadi dari MV. Selanjutnya ke menu 60 detik dan 15 detik. Ini merupakan pilihan ketentuan waktu video secara langsung. Jika kalian ingin video yang lebih panjang, kalian cukup merekam biasa pada aplikasi kamera di handphone kalian, lalu sisipkan dari galeri.
Nah, seperti misalnya saya sudah video diri saya lebih dari 60 detik, lebih dari waktu yang telah disediakan. Nah, cukup kalian ambil video kalian di galeri ini. Ini ada paling lama itu ada 2 menit, ada 4 menit. Nah, kalian tinggal pilih. Langkah-langkahnya sudah dijelaskan sebelumnya ya. Nah, itu tadi dari menu simbol tambah yang ada di tengah ini. Sekarang beralih ke menu kotak masuk. Nah, di menu kotak masuk ini kalian bisa lihat sendiri ada beberapa fitur, yaitu semua aktivitas ini untuk kalian dapat melihat siapa saja yang menyukai video kalian, siapa saja yang berkomentar di video kalian, siapa saja yang menyebut akun kalian, dan siapa saja yang menjadi pengikut atau yang memfollow kalian, dan apa-apa saja pesan dari TikTok. Kemudian di paling pojok atas itu ada pesan secara langsung. Nah, di pesan secara langsung ini merupakan notif. Contohnya siswa yang memberikan pesan kepada gurunya. Lanjut, di atas itu ada live teratas. Nah, di fitur live ini merupakan fitur terbaru dari TikTok. Nah, di fitur live ini hanya bisa digunakan oleh akun yang pengikutnya minimal 1000 followers atau 1000 yang memfollow akun kalian. Di bawah dari itu, fitur live ini tidak muncul di akun kalian. Nah, fitur live ini akan muncul di menu tambah ini setelah di fitur MV yang ini ya. Ini tidak ada karena ini belum mencapai minimal 1000 followers atau 1000 pengikut. Sebenarnya di live ini sangat penting bagi proses pembelajaran. Kenapa? Karena di live ini guru dapat memberikan materi secara langsung kepada siswa, dan siswa juga secara langsung memberikan komentar di live guru tersebut. Sangat bermanfaat sebenarnya, tapi ini minimal untuk 1000 followers saja. Kemudian di bawahnya ada pesan kemarin dari TikTok yang berisi kerja keras tambah kerja cerdas. Kemudian di bawahnya pesan dari minggu ini ada tag atau ada yang menyebut akun kita. Seperti Basewandari menyebut Anda dalam video ini, Basewandari menyebut dalam video ini. Nah, itu dari menu kotak masuk yang merupakan notif atau pemberitahuan untuk akun kita. Next ke menu saya. Nah, di menu saya ini merupakan menu profil. Profil Anda di bagian atas itu ada nama seni budaya atau nama mata pelajaran kalian. Kemudian itu teater, yang ini teater merupakan foto profil. Nah, seperti ini. Dan Basewandari itu merupakan nama guru mata pelajaran. Di mengikuti itu ada yang mengikuti seperti ini. Siapa saja yang kita ikuti atau yang akun kalian ikuti. Kemudian pengikut merupakan pengikut kalian atau yang memfollow dan men-follow back. Ya. Kemudian suka, ini siapa saja yang menyukai video kalian. Di sini 0 karena belum ada yang saya upload. Kemudian di edit profil ada mengubah foto, mengubah nama, mengubah ini biodata, kategori seni, Instagram jika Anda ingin menambahkan Instagram ke profil Anda, dan YouTube jika kalian ingin memberi tambahan YouTube ke profil kalian. Twitter pun seperti itu. Nah, di sini untuk menyimpan favorit, ini fitur favorit.
Di sini di garis-garis, di 6 garis ini untuk drive ya, drive kalian. Di drive ini ada video-video yang kalian sudah edit tapi kalian belum unggah, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini, perkenalan. Nah, kita tekan drive, maka akan tersimpan di drive kalian. Next ke fitur love. Ini fitur love adalah kumpulan video-video yang kita sukai. Nah, sedangkan yang menu gembok ini merupakan kumpulan video-video yang kalian privat, video kalian ya, video kalian yang kalian privat. Seperti ini. Nah, di bagian atas paling pojok itu ada simbol tambah untuk menemukan teman, mengundang teman, temukan kontak, temukan teman Facebook. Sini ada barcode, klik barcode. Nah, merupakan barcode dari akun kalian. Nah, selanjutnya ada titik 3 di pojok atas. Di sini ada fitur pengaturan dan privasi. Di sini ada menu pengaturannya. Kalian dapat mengatur akun kalian sesuai selera kalian, sesuai apa yang kalian mau. Seperti itu. Nah, ini. Oke, itu saja. Nah, itu tadi berbagai fitur yang ada di aplikasi TikTok yang dapat kalian manfaatkan di proses pembelajaran kalian, khususnya di mata pelajaran seni budaya aspek teater ini. Jadi kesimpulannya yaitu pada berbagai fitur yang telah dijelaskan tadi yang ada di aplikasi TikTok, kita dapat merekam sekaligus mengedit video pelajaran sesuai keinginan kalian agar video kalian menarik untuk ditonton dalam proses belajar mengajar. Kalian juga bisa mencari materi ajar seni peran dengan mencari berbagai video peran ekspresif yang ada di aplikasi TikTok ini dengan langkah seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya. Mungkin itu saja dari saya untuk video kali ini. Cukup sekian dan terima kasih, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam budaya.